A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semua yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semua yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hari ini saya masih memiliki kesempatan untuk menjumpai panjenengan semuanya sobat winnerku di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzel. Ini semata-mata adalah bentuk nikmat dari Allah SWT untuk saya pribadi dan juga panjenengan semuanya yang hari ini saat ini sedang mendengarkan suara saya ini. Itu adalah nikmat sehat buat panjenengan yang harus panjenengan syukuri. Karena apa? Kedua, pendengaran panjenengan masih berfungsi dengan baik walaupun tidak melihat saya. Artinya Allah masih memberikan nikmat sehat buat panjenengan. Jadi teruslah bersyukur sobat winnerku ya. Oke, hari ini ada dua pertanyaan yang akan kita bahas. Salah satunya sebelumnya saya pernah bahas di video lama saya. Ini kembali dipertanyakan lagi ya. Barangkali saja di antara panjenengan ada yang mengalami seperti ini. Oke, ini dari video-videos. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membeli alat sarana spiritual tasbih karomah akbar. Sepertinya tasbih itu ada isian, karena ketika diperintahkan bergerak ke kiri dan ke kanan dia bergerak Umi. Berarti isinya itu jin. Apakah itu syirik? Saya pun menyesal membelinya sampai jutaan harganya. Na'udzubillah, kenapa harus beli sampai segitu mahalnya ya? Dan akhir-akhir ini saya sering mimpi buruk, linglung, dan murung Umi. Apakah itu pengaruh dari tasbih itu Umi? Karena tasbih itu dikasih wirid rutin, ya Fattah, ya Rahman, ya Somad, yang harus diwiridkan setiap hari. Mohon solusinya Umi. Buat panjenengan ya, saya nggak tahu nama panjenengan siapa, barangkali panjenengan akhwat ya, ukti. Dari cerita panjenengan, dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, secara logika tasbih biasa tidak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Saya memiliki dua tasbih, yang satu tasbih yang bijian itu ya dari kayu. Yang satunya tasbih digital. Kedua-duanya kalau diletakkan diam ya diam. Ya, walau diperintahkan ke kiri ke kanan dia tidak akan pernah bergerak ya, karena dia hanya sebuah benda mati. Tetapi jika dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, itu kemungkinan diisi dengan jin ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi buat panjenengan yang memiliki seperti ini, buat apa? Keuntungannya apa? Fadilahnya apa? Barangkali panjenengan ketika beli dijanjikan oleh si penjualnya bahwa ini tasbih ini begini, ini begitu, dia memiliki kekuatan ini, kekuatan itu. Yang rata-rata biasanya dijanjikan hal-hal duniawi. Misal,
Jika dibawa ke pasar berdagang akan laris. Jika dibawa ke tempat kerja akan lancar pekerjaan. Jika dibawa mencari rizki akan rizkinya datang. Nah, itu adalah janji-janji duniawi oleh si penjual. Yang mana kalau kita mempercayainya berarti kita sedang melakukan dosa musyrik, dosa syirik tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita percaya bahwa benda tersebut bisa mendatangkan karomah. Tidak. Karomah itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara tadi harus diwiridkan ya Rahman, ya Fattah, ya Razak. Wirid tersebut bagus. Tetapi kalau wirid tersebut panjenengan peruntukkan untuk benda mati tadi bernama tasbih yang diisi-isi tadi, ya, jatuhnya itu sudah menyimpang. Karena apa? Karena panjenengan segitu takutnya sama benda tadi itu. Kalau panjenengan tidak wiridkan, takutnya benda itu mungkin akan berbalik kepada panjenengan. Ini adalah sesuatu hal yang menyimpang. Semoga panjenengan semuanya tidak mudah tergiur dengan hal-hal seperti ini ya. Kalaupun misalnya panjenengan mau, seharusnya misalnya mendapat satu amalan, satu ijazah amalan dari guru-guru panjenengan, mungkin kiai-kiai sepuh di kampung panjenengan atau guru-guru ngaji panjenengan amalkan, itu bagus. Tetapi kalau sudah diberikan benda, yang mana benda tersebut harus diwiridkan setiap hari untuk benda tersebut, itu sesuatu yang menyimpang. Tanpa panjenengan sadari, panjenengan sudah melakukan dosa musyrik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk panjenengan, kenapa linglung, kenapa murung, ya? Ini kemungkinan dari apa? Dari jin yang berada di dalam tasbih tersebut gitu. Karena mungkin panjenengan seharusnya mengamalkan sehari berapa kali ya. Zikir wiridnya tadi panjenengan tidak bacakan gitu. Jangan dikira, bukankah jin takut Mbak dengan ini? Ya, itu cuma tipu daya jin, ya. Itu tipu dayanya. Seolah-olah memang menyuruh panjenengan kepada kebaikan, membaca Asmaul Husna, ya Fattah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim. Memang itu Asmaul Husna, itu bagus. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, kita memanggil namanya, memanggil nama Rabb kita yang mulia, kita niatkan memang lillah karena Allah Ta'ala, bagus. Tetapi karena kita niatkan untuk si benda tadi itu yang menyimpang gitu loh. Maka dari itu, tipu dayanya jin seolah-olah membuat, tapi saya bagus, saya membaca ya Rahman, ya Fattah, ya Razak, itu bagus kan, bagus betul. Tapi karena apa? Di hati dan pikiran panjenengan terpusat kepada dia, si benda itu yang di dalamnya itu ada jinnya. Ya, itulah akibatnya kenapa panjenengan menjadi linglung gitu loh. Jadi bagaimana solusinya? Tinggalkan saja benda itu. Ya, tinggalkan saja benda itu. Kalau perlu buang ke sungai dengan aliran deras yang mengarah ke laut, buang saja. Tidak perlu diingat-ingat, saya belinya mahal Umi. Belinya saya sampai 3 juta, ada loh yang sampai seperti itu. Ya, yang datang ke saya sampai seperti itu. Beli sampai 3 juta, bahkan ada juga yang amalan itu dimaharin sampai jutaan dan beliau merasa rugi membuang uang jutaan untuk amalan tersebut. Sampai ketika akhirnya beliau mendapati amalan melembutkan hati dari saya di channel saya yang saya sampaikan secara gratis, beliau menyesal gitu. Jadi buat apa? Gitu. Kalaupun kita mau berwirid, ya kan, kita mau berzikir, ya kan, ya Fattah, ya Razak, kita pergunakan tasbih biasa, bahkan tasbih digital yang harganya mungkin 3.500 rupiahan aja itu, ya, di toko-toko online, insya Allah jauh lebih bermanfaat daripada panjenengan membaca berpusatnya pada si tasbih yang tadi panjenengan anggap punya karomah tadi itu. Karomah dan keberkahan itu datangnya dari sisi Allah, bukan dari benda-benda tersebut, tidak ada. Walaupun diklaim benda tersebut datangnya dari kiai, dibacain kiai, diisi-isiin sama kiai. Jangan terkecoh karena apa? Jin menyampaikan tipu dayanya itu nggak melulu dengan hal-hal kemaksiatan, khamar ya, minum-minuman keras, tempat-tempat maksiat, tidak. Jin juga ada yang menyerumuskan kita, menyesatkan kita dengan wirid-wirid dan zikir-zikir tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab ya, dan panjenengan semuanya, sahabat winarku semuanya lebih berhati-hati dalam hal ini. Karena takutnya apa? Kalau kita mempercayai si benda-benda itu mendatangkan kekuatan, kita musyrik tanpa sadar gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oke, yang selanjutnya ini pertanyaan dari sahabat kita yang lainnya. Dari Ice Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bunda selalu ada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bunda, saya mau tanya, selama ini saya suka mendapatkan sholawat dan saya memohon agar hajat saya terkabul atas izinnya.
Dan salah satu hajat saya adalah mendoakan agar atasan saya diberikan kesembuhan. Tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih menyayangi beliau dan akhirnya beliau meninggal pada hari Minggu. Bunda, suami saya bilang kematian beliau berkat saya sering mendawamkan sholawat. Begitu suami bilang, begitu langsung dadaku sesak. Saya menangis, Bunda. Apakah benar kematian beliau gara-gara saya selalu bersolawat? Mohon penjelasannya, Bunda, dan doakan suami saya mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dan semoga hajat saya ingin melunasi amanah hutang riba maupun non-riba segera terkabul. Terima kasih, Bunda. Amin ya rabbal alamin. Semoga hajat panjenengan Allah ijabah ya. Kematian, ajal itu milik Allah ya. Dan ketika kita berada di dalam rahim ibunda kita, ya 4 bulan ditiupkan roh di situ, sudah dicatatkan kematian kita. Jadi kematian atasan panjenengan bukan karena sholawat panjenengan, tidak ada. Ya, tidak ada. Seseorang yang sakaratul maut sekalipun ya, yang udah sekarat ya, kita bacakan sholawat gak langsung serta-merta dia meninggal kalau belum waktunya, belum sampai kepada detik waktunya. Jadi apa yang disampaikan suami panjenengan itu adalah bahasa sarkastik. Dia sedang menyindir panjenengan, sedang merendahkan, sedang mencemooh, sedang mengejek-ngejek, sedang memperolok-olok panjenengan yang baca sholawat gitu. Tidak sedikit yang merasakan pengalaman seperti panjenengan diolok-olok, diejek, dihina, direndahkan oleh orang-orang di sekitar ketika bersolawat, ketika melakukan amal soleh, termasuk saya sendiri juga. Dan kita tidak perlu gusar dengan hal itu. Kita doakan saja yang baik-baik untuk beliau-beliau semuanya, supaya Allah sentuh hatinya dengan hidayah, Allah lembutkan hatinya sehingga memahami apa yang belum beliau pahami. Beliau belum paham bahwa bersolawat itu adalah perintahnya Allah, perintahnya Robnya juga ya. Perintah ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Beliau belum paham itu. Mintakan kepada Allah Robnya dan Robnya panjenengan, supaya Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga beliau paham dan tidak memperolok-olok gitu. Panjenengan memohon kesembuhan untuk atasan panjenengan itu bagus. Perkara Allah sembuhkan atau Allah justru ambil nyawanya, Allah panggil kehadiratnya, itu hak mutlak Allah. Walaupun kita sholawatkan satu dunia bersolawat, kalau memang sudah ajalnya, ya tetap akan diambil oleh malaikat maut. Seperti itu. Bahkan di UCR kemarin juga ada sahabat kami yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kami juga doakan terus, kamu sholawatkan terus. Tapi ternyata Allah lebih sayang kepada beliau, sehingga beliau menghadap kepada Robnya. Jadi, sholawat panjenengan bukan penyebab kematian atasan panjenengan. Itu hanya bahasa sarkastik dari jin, dari syaitan yang menunggangi, memakai lisan suami panjenengan. Maka dari itu mohonkan supaya suami panjenengan diberikan hidayah, jinnya, setannya minggat dari diri suami panjenengan yang menguasai hati suami panjenengan gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, Mbak Ica ya, bersolawatlah terus, nggak perlu nangis, nggak perlu sedih dengan apa yang dicemoohkan oleh suami panjenengan. Doakan terus kebaikan buat beliau. Saya turut mendoakan semoga panjenengan, suami panjenengan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat binarku semuanya, sampai di sini dulu 2 pertanyaan yang sudah saya jawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian saya kurang tepat. Tentunya itu murni dari kefakiran ilmu saya, dari kebodohan saya pribadi. Buat panjenengan semuanya mungkin jauh lebih paham ya. Boleh disampaikan koreksinya, revisinya, ralatnya ya di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun tentunya ya, karena apapun yang kita ucapkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.